warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tupajada. Pada video kali ini saya mau mereview ulang ya cara menjumlahkan dimensi toleransi dalam pengukuran. Yang tentunya biasanya pekerjaan ini banyak atau populer dilakukan oleh seorang quality control di perusahaan-perusahaan manufaktur, bidang otomotif, pabrikasi dan lain sebagainya. Dan juga menjadi pembelajaran dasar atau teori kejuruan pada sekolah-sekolah menengah kejuruan ya, untuk mata pelajaran gambar teknik, alat ukur dan lain sebagainya. Dan terlebihnya pekerjaan ini juga banyak diberikan sebagai soal dalam tes untuk masuk kerja ya. Untuk lulusan-lulusan SMK biasanya industri itu melakukan pengetesan penghitungan dimensi toleransi seperti ini. Oke, simak sampai dengan selesai videonya. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Di hadapan kita sudah ada dimensi dengan yang pertama, yaitu 12 plus minus 0,2 ya, yang ini. Kemudian yang kedua 12 plus 0 minus 0,2. Kemudian yang ketiga 12 plus 0,2 minus 0. Kemudian yang keempat 12 plus minus 1. Dan yang kelima ada 12 plus 0 minus 1. Seperti apa cara mengerjakannya? Simak terus videonya. Pada soal nomor 1 kita lihat bilangan desimalnya 12. Ini 12. Yang ketiga 12, 4, 12, 5 juga sama 12 ya. Yang pada dasarnya ini hanya sebagai contoh saja, saya buat seperti ini agar supaya mudah dipahami. Yang tentunya nanti ada ratusan bahkan ribuan ya, ataupun satuan ya. Bisa aja di sini 452 plus minus 0,2 misalkan seperti itu ya. Tapi untuk mempermudahkan kita buat dimensinya puluhan. Desimalnya ada di angka 12. Oke, kita bahas soal nomor 1. Yang pertama untuk soal nomor 1 seperti kemarin pengerjaannya sama aja ya. Di sini ada 12 plus minus 0,2 yang artinya bilangan 12 ini diberikan toleransi lebihnya 0,2 dan toleransi kurangnya 0,2 ya. Lanjut kita jawab aja. Ini 12 plus minus 0,2 itu untuk standar plusnya ya, itu bisa 12,1 mm dan 12,2 mm. Selanjutnya untuk minusnya, untuk standar toleransi minusnya ada di angka 11,9 mm dan 11,8 mm. Ini lebihnya 0,2, ini juga kurangnya 0,2 sesuai dengan standar ini ya. Jika kalian masih ragu, silakan kalian untuk mengeceknya dan menghitung ulang di kalkulator. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Tapi sebelumnya saya mohon ya untuk kalian tolong dipahami dulu soalnya. Di sini berbeda dengan soal nomor 1. Kalau di sini di soal nomor 2 ini 12 plus 0 minus 0,2. Artinya ini dibaca untuk 12 ini itu diberikan toleransi plusnya 0 atau tidak ada ya. Kemudian toleransi minusnya itu adalah 0,2. Jadi cara pengerjaannya untuk plusnya itu adalah tidak ada ya, berarti sama dengan 12. Kemudian untuk minusnya ada ya, yaitu 11,9 dan 11,8 mm itu ya. Karena plusnya 0. Jadi di sini tidak bisa kurang tidak bisa lebih dari 12. Kalau kurangnya boleh 11,9 kemudian 11,8. Soal nomor 3 ya, tolong diperhatikan juga. Ini malah kebalikannya ya. Di sini dimensinya adalah standarnya 12, tapi toleransinya plus 0,2 dan minus 0. Artinya ini diberikan toleransi plusnya adalah 0,2. Jadi bisa di sini 12,1, di sini bisa 12,2 juga ya. Sementara untuk minusnya itu tidak ada ya. Tidak boleh kurang dari 12. Artinya ini hanya bisa kurang hanya bisa standar dari 12 dan tidak bisa kurang. Soal nomor 4, 12 plus minus 1. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalian harus benar-benar memperhatikan dulu perintah soalnya ya. Kita baca dulu. Di sini ditulisnya 12 plus minus 1. Artinya
dimensi toleransi plusnya itu adalah 1. Berarti ini bisa ditambahkan dengan 1. Ini desimal ya, bukan Vernier ya. Kalau Vernier kan pakai 0, ya. Kalau sementara yang ini adalah desimal ya. Jadi ini bisa dari toleransi plusnya sebanyak 1, yaitu 13. Sementara minusnya 1 juga diberikan ya. Ditulisnya seperti ini ya. Jadi ini bisa di toleransi minusnya 1, yaitu di angka 11. Soal nomor 5, 12 plus 0 minus 1 ya. Lagi-lagi kalian harus memperhatikan perintahnya ini. Ini perintahnya ya. Yang ini tuh yang Vernier, ini perintahnya ya. Jadi artinya ini 12 tidak boleh lebih ya. Artinya tidak ada, sama dengan 12 aja. Sementara kurangnya boleh 1 ya. 12 dikurang 1 adalah 11. Jadi seperti ini ya teman-teman cara mengerjakannya ya. Selanjutnya kita coba dengan soal yang lebih besar ya desimalnya, atau lebih sulit lah, boleh. Kita punya misalkan ada soal 456 plus minus 0,1 aja ya. Jadi artinya ini 456 ini memiliki standar toleransinya yaitu 0,1 dan standar minusnya adalah 0,1. Sementara untuk plusnya ya, ini ditulis 456,1 ya. Dari mana satu ini 0,1 ya. Kemudian untuk minusnya adalah 455,9 ya. Ini plus 0,1, yang ini minusnya 0,1, sama sesuai dengan perintah ini ya. Atau mungkin juga dengan standar toleransinya yang lebih banyak, misalkan 456 plus minus 0,3. Jadi kembali ya, standar untuk plusnya, kelebihannya adalah di 0,3 dan minusnya ada di 0,3. Jadi untuk plusnya di sini ya 456,1, 456,2 dan 456,3. Sementara untuk minusnya ini ada di 455,9, 455,8 dan 455,7 ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengurangannya sama ya. Oke, selanjutnya kalau kita aplikasikan ke pekerjaan-pekerjaan di industri ya, biasanya kita lihat ini dimensinya 456 mm plus minus 0,3 ya. Kita sudah jumlahkan tadi ini untuk plusnya dan kurangnya ini. Ini 0,3 ini merupakan ambang batas ya, ambang batas maksimal ya. Artinya sebisa mungkin tidak boleh sebetulnya plus minus atau kurang ataupun lebih dari 0,3 yang memang seharusnya secara standar itu di angka 456 ini ya. Kalau sebisa mungkin part atau barang itu dibuat dengan ukuran 456 mm ini ya. Sebisa mungkin ini dihindari, jangan. Tapi kalaupun misalkan ada kesulitan sehingga ini harus dibuat lebih ya karena sesuatu, ataupun mungkin dibuat kurang, maka standarnya ada di 0,3 ini. Oleh karena itu, maka kita lihat yang standar plus ini yang terbaik sebetulnya. Ya, ini juga standar minusnya yang terbaik. Karena ini ada di 0,1 ya. Ini juga sama ada di 0,1. Sementara yang ini dan yang ini ada di plus 0,2 dan ini ada di minus 0,2. Kemudian yang ini ada di plus 0,3 dan yang ini ada di minus 0,3 ya. Sementara ini yang harus diutamakan 0,1-nya, boleh juga dibuat 0,2. Ini juga bagus ya. Yang paling bagus ini lumayan bagus dan ini juga bagus ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti itu aja dulu tutorial pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan kalaupun misalkan belum paham silahkan ditonton berulang-ulang ya. Karena ini saya sampaikan dengan cara yang sangat-sangat mudah agar supaya bisa dipahami oleh kalian. Oke, tetap semangat untuk belajar. Salam perjuangan. Terima kasih.